Saya Mauritiansi, saya berasal dari Persia C. Saya dari kelompok 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan pemikiran dalam Islam berupa bayani, burhani, dan irfani. Oke, kita mulai ya. Bayani dalam bahasa Arab berarti penjelasan. Arti asal katanya adalah menyikap dan menjelaskan sesuatu, yaitu menjelaskan maksud sesuatu pembicaraan dengan menggunakan lafaz yang paling baik atau komunikatif. Menurut ahli usul fikih, bayan adalah upaya menyikap makna dari pembicaraan serta menjelaskan secara terinci hal-hal yang tersembunyi dari pembicaraan tersebut kepada mukallaf. Dengan kata lain, usaha untuk mengeluarkan suatu ungkapan dari keraguan menjadi jelas. Bayani adalah metode pemikiran khas Arab yang menekankan otoritas teks atau nas secara langsung maupun tidak langsung dan dijustifikasi oleh akal kebahasaan yang digali inferensi. Secara langsung artinya memahami teks sebagai pengetahuan, jadi tanpa ada lagi pemahaman dan langsung dipraktikkan. Secara tidak langsung berarti memahami teks secara mentah tanpa memerlukan tafsir dan penelaran. Dengan demikian, bukan berarti akal atau rasio bebas menentukan makna dan maksudnya, tetapi tetap harus bersandarkan pada teks. Penetapan makna bayan secara ilmiah menandai tahapan baru, yaitu tidak hanya dipahami sebagai penjelas, tapi lebih dari itu berkembang sebagai sesuatu epistemologis keilmuan yang definitif. Keberadaan bayani sendiri sebenarnya sudah ada pada masa awal Islam, namun masih dalam bentuk penyebaran bayani secara tradisional dikarenakan masih belum merupakan upaya ilmiah dalam arti identifikasi keilmuan dan peletakan aturan penafsiran teks-teksnya. Perkembangan makna bayani dari makna tradisionalnya kepada maknanya yang baru sebagai epistemologi keilmuan adalah seiring dengan perkembangan tradisi Arab Islam. Tradisi Arab Islam bergerak dari budaya lisan dan riwayat menuju budaya tulis dan nalar, atau dengan kata lain dari budaya yang masih awam menuju budaya akademis atau ilmiah. Sehingga saat ini secara terminologi bayani memiliki arti pertama adalah sebuah metode mentafsirkan wacana, dan yang kedua adalah syarat memproduksi wacana. Adapun tokoh-tokohnya adalah Imam Syafi'i, Ibnu Wahab, dan Imam Syatibi. Dalam bahasa filsafat yang disederhanakan, pendekatan bayani dapat diartikan sebagai model metodologi berpikir yang didasarkan atas teks. Dalam hal ini, teks sucilah yang memiliki otoritas penuh menentukan arah keberadaan kitab. Fungsi akal hanya sebagai pengawal makna yang terkandung di dalamnya. Dalam pendekatan bayani dikenal ada 4 macam bayan. Yang pertama, bayan al-itibar, yaitu penjelasan mengenai keadaan segala sesuatu yang meliputi al-qiyas al-bayani, baik al-fiqhi, al-nahwi, dan al-kalam, dan khabar yang bersifat yakin maupun tasdik. Yang kedua, bayan al-i'tiqad, yaitu penjelasan mengenai segala yang meliputi makna hak, makna muasabin fih, dan makna batil. Yang ketiga, bayan al-ibarah, yang berarti terdiri dari al-bayan al-zahir yang tidak membutuhkan tafsir, qiyas, istidlal, dan khamar. Yang keempat, bayan al-kitab, maksudnya media untuk menukil pendapat-pendapat dan memikirkan dari khatib khat, khatib lafaz, khatib khatib hukum, dan khatib tadbir. Berdasarkan sosiohistoris yang ada, Imam Syafi'i menjadikan bayan tampil lebih ilmiah dan kemudian diikuti oleh orang-orang setelahnya. Imam Syafi'i merumuskan bahwa khusus terkait dengan Al-Quran dalam 5 tingkatan.
Yang pertama, bayan yang tidak memerlukan penjelasan. Yang kedua, bayan yang beberapa bagiannya membutuhkan penjelasan, al-sunnah. Yang ketiga, bayan yang keseluruhannya bersifat umum dan membutuhkan penjelasan. Yang keempat, bayan yang tidak terdapat dalam Al-Quran namun terdapat dalam as-sunnah. Dan yang kelima, bayan yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan al-sunnah. Yang dari sinilah kemudian muncul qiyas sebagai metode ijtihad. Dari 5 derajat bayan tersebut, kemudian Syafi'i merumuskan 4 dasar pokok agama, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sampai di sini bisa diambil kesimpulan bahwa epistemologi bayani selalu bertumpu pada as atau pokok berupa teks atau nas keagamaan dan senantiasa berpijak pada riwayat atau nakli karena menjadikan nas sebagai sumber origini pengetahuan, maka konsekuensi logisnya adalah epistemologis bayani menonjolkan tradisi memahami dan memperjelas teks dengan berpegang pada teks zahir atau tekstualisme. Tekstualisme senantiasa tidak akan pernah lepas penggunaannya kaidah-kaidah bahasa Arab yang sasarannya adalah teks asli Al-Quran dan Al-Sunnah dan teks sekunder atau fard. Burhani adalah kerangka berpikir yang tidak didasarkan atas teks suci maupun pengalaman spiritual, melainkan berdasarkan keruntutan logika. Kebenaran dalam spekulatif metodologi ini persis seperti yang diperagakan oleh metode keilmuan Yunani yang landasannya murni pada cara kerja empirik. Kebenaran harus dibuktikan secara empirik dan diakui menurut penalaran logis. Pendekatan Burhani mampu menyusun cara kerja keilmuan dan mampu melahirkan sejumlah teori dan praktis ilmu seperti ilmu-ilmu biologis, fisika, astronomi, geologi, dan bahkan ilmu ekonomi, pertanian, dan pertambangan. Menurut Al-Jabiri, epistemologi Burhani merupakan cara berpikir masyarakat Arab yang bertumpu pada kekuatan natural manusia, yaitu pengalaman empirik dan penilaian akal. Dalam mendapatkan pengetahuan tentang segala sesuatu, sebuah pengetahuan bertumpu pada hubungan sebab akibat. Cara berpikir seperti ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh gaya. Irfani adalah model penalaran yang berdasarkan atas pendekatan dan pengalaman spiritual langsung atas realitas yang tampak. Bidi Irfani adalah esoterik atau bagian batin. Oleh karena itu, rasio yang digunakan hanya menjelaskan pengalaman spiritual. Metodologi dan pendekatan Irfani mampu menyusun dan mengembangkan ilmu kesufian. Imam Khalil bin Ahmad Al-Farihidi, kalangan Irfaniyun dalam dunia Islam menjadikan istilah zahir batin sebagai konsep yang melandasi cara berpikirnya dalam memandang dunia dan memperlakukan segala sesuatunya. Pola sistem berpikir yang mereka pakai adalah berangkat dari yang batin menuju yang zahir. Dari makna menuju lafaz, batin bagi mereka adalah sumber pengetahuan karena batin adalah hakikat, sementara zahir teks adalah penyiar. Pola sistem berpikir seperti itu di kalangan Irfaniyun menurut Al-Jabiri dapat dirujuk misalnya saja pada Abu Hamid Al-Ghazali. Ia menegaskan bahwa makna yang dimiliki oleh Al-Quran adalah batinnya, bukan zahirnya. Agar hakikat dapat disikap, maka makna harus dijadikan asal, sementara lafaz mengikutinya. Demikian halnya Muhasibi, sebagaimana telah dikutip oleh Al-Jabiri, pernah mengatakan bahwa setiap ayat Al-Quran ada yang zahir dan batin. Adapun yang zahir adalah bacaannya atau tilawah, sedangkan yang batin adalah takwilnya. Kesimpulannya, pendekatan Burhani dapat dikatakan sebagai pendekatan yang menyatakan bahwa rasio sebagai dasar kepastian dan kebenaran pengetahuan. Pendekatan Irfani yaitu pendekatan pemahaman yang bertumpu pada intuisi. Ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.